Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan hujan pagi yang sejuk ini. Alhamdulillah. Begitulah yang cara Allah. Padahal tadi dari kantorku saya bilang apa cerah banget. Begitu masuk ke pintu yasin tiba-tiba kata Allah, di sini ada yang perlu disiram, di sini ada yang perlu air, di sini kuota airnya kurang. Di dalam Al-Quran disebutkan Allah menurunkan air hujan itu dekat dari dengan takaran. Jadi Allah tahu di sini nurunin hujannya harus kapan, segimana, jam berapa. Kemudian segimananya itu Allah udah guys. Ibu dilepet, ibu tiris. Masih sakit, baru pulang rumah sakit. Doanya 3 minggu sauna dirawat. Segala puji bagi Allah yang masih mentakdirkan kita, menggerakkan hati kita untuk hadir di majelis ini. Dari sekian ribu orang yang ada di Yasmin ini dan sekitarnya ibu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk di rumah saya. Didoakan oleh malaikat 3 hal. Kalau kita duduk di majelis itu, maka para malaikat mendoakan 3 hal untuk kita: ampunan, ketenangan, rahmat. Sampai kita berjumpa. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan nikmat sehat. Semoga afiat. Dan jelasin ya, bedanya sehat sama afiat apa? Kalau sehat mah jag fisiknya doang. Kalau afiat apa? Sehat yang dipakai ibadah. Itu afiat. Ada di doa 10 itu kita mintanya bukan sehat. Yang mana doa 10? Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan fil jasad. Bukan sehat yang kita minta, tapi afiat. Sehat yang kita pakai untuk ibadah. Kalau orang sehat tapi berpikirnya mumpung sehat, kita healing yuk. Healing ke ibadah tapi kalau soal-soal itu di doa 10 yang mintanya adalah afiat, bukan sekedar sehat. Sehat itu fenomena fisik, kalau afiat itu fenomena bersih. Alhamdulillah, semoga duduknya kita, jalannya kita ke sini, ninggalin rumah, cucian tinggal selesai. Jangan belum disiramin tuh agronemanya. Semoga Allah hitung semua pengorbanan kita sampai di majelis ini sebagai tazkiyah thalabul ilmi kita insyaallah. Hari ini kita diamanahi oleh pengurus majelis taklim untuk menyampaikan sebuah judul yang dengar nyenteng gitu ya. Kalau kamu dengar judulnya apa judulnya? Oleh Ustaz saya, sabar dalam menikmati hidup. Bagus tuh itu. Biasanya kan sabar dalam penderitaan gitu ya. Sabar dalam musibah, biasanya gitu ya. Ini sabar dalam menikmati hidup, guys. Apa kata sabar di dalam Al-Quran? Kata sabar itu
kalau per yang sudah per di apa? Per di pulpen ya? Ibu kalau neken per lepas ke atas lagi ya. Nah, neken per secara bahasa, nah itu sobaro. Artinya apa? Itu tuh harus ditekan karena fitrahnya per itu dia mantul kan. Sobaro tuh itu tuh. Tahan. Untuk menahan, karena si per itu kalau nggak ditahan dia akan mantul. Kita harus sabar menahan godaan maksiat karena fitrahnya manusia itu lebih condong untuk bermaksiat ketimbang untuk taat gerasok. Kayak Ramadan, pengen makan atau pengen puasa? Ya fitrahnya manusia mah pengen makan kan gitu ya. Malam-malam tahajud. yang enaknya mana menurut kita? Tidur. Sobaro Itu ditekan keinginan tidurnya, ditahan, bangun. Nah itu sobaro. Paham ya? Saya selalu kalau saya punya ilmunya ya, aduh, mengerti tatapan mata saya. Itu makna sobaro ya Ibu. Saya selalu menjelaskan arti katanya dulu supaya kita tahu makna. Seperti kemarin kita jelaskan tentang infak ya. Infak. Sobaro itu ada dua kan ya. Ada sobaro, ada kalau sabarnya sabar biasa aja pakai kata sobaro. Kalau sabarnya banget pakai apa ada toknya. Istobir. Alhamdulillah. Jadi paham dulu ya itu ya. Kata sobaro itu artinya itu tuh, menahan. Tekan, ditahan. Supaya kita tahu hakikatnya apa sabar itu. Kalau kita udah ngerti makna kata asalnya, insya Allah lebih nempel di hati kita. Kayak kemarin infak, apa infak bahasa Arabnya kemarin? Nafakote artinya apa? Infak, munafik. Katanya sama ya? Ternyata ini apa asal katanya? Nafako, artinya apa? Terowongan. Orang munafik bisa muncul di sini. Nggak bisa muncul di sini. Kesini aja deh. Kok sama dengan infak? Infak tuh seperti kita memasukkan harta kita di dunia, nanti akan muncul di akhirat. Makanya kata infak dan munafik akar katanya sama, nafako, artinya apa? Terowongan. Jadi sobaro itu ya, bayangin ya, sobaro itu neken, nahan. Susah nggak Bu? Susah nggak nahan per biar nggak ini? Susah. Harus dipegangin terus kan? Begitu itu lepas, mantul lagi. Kalau kita nggak sabar di dalam taat, lepas kesabaran itu dari kita, udah nggak punya kita kekuatan untuk bangun malam, nggak punya kita kekuatan untuk menahan lapar. Nah ini dulu ya. Jadi nanti asosiasi ibu sobaro dengan per. Kayak asosiasi nanti infak munafik dengan terowongan gitu. Perintah sabar di dalam Al-Quran tuh banyak, bahkan banyak sekali kayaknya ya. Tapi kata sabar ini belum apa-apa kalau konotasinya cuman per doang, karena kalau itu sobaro. Tapi kalau istobir, kalau perintah sabar itu wasbir. Ini saya bukan ahli bahasa Arab ya Bu ya, biasalah ahli cenah kita banyak. Tapi kalau yang yang lebih lagi itu wastobir. Nah, kalau ini terjemahannya apa? Bersabarlah. Kalau wastobir
Sama, kata dasarnya sama sobaro. Ini juga sobaro. Kok ujuk-ujuk ada to-nya sih? Dalam bahasa Arab tuh ada yang hazaf, ada yang dihapus, ada yang zikr yang disebut. Tiba-tiba disisipkan. Kayak kita gelis, garelis. Gitu kan? Berarti yang gelisnya banyak. Capek, cara rape, berarti apa? Capek banget kan gitu. Kayak gitu. Garoreng, berarti lu gorengnya banyak. Kalau wasbir artinya bersabarlah. Kalau wastobir artinya bersabarlah kamu sesabar-sabarnya. Kalau kamu tidak sabar harus disabar-sabarin. Nah itu artinya. Nanti kita lihat di dalam Al-Quran. Apa yang dipakai wasbir, apa yang dipakai wastobir. Di dalam Al-Quran itu kata wasbir, contohnya di dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Itu cuman gitu doang. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum dan seterusnya. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Allah dari pagi hingga petang. Kita disuruh bersabar bersama orang-orang soleh. Perlu sabar nggak kalau kita dengan orang-orang soleh? Perlu. Kenapa? Karena kadang-kadang orang soleh tapi kasebelen. Kita pengen main ngajak ke majelis taklim. Ya, kita pengennya beli HP baru, dia ngajak infak. Ya kan? Kita udah pegel, aduh, pengen udahan nih tadarusan, tapi malu ada orang gitu. Iya kan? Perlu sabar sama orang saleh. Kita belum siap untuk melakukan kesolehan itu karena diajak. Ya Allah, akhirnya ditekan tuh sama ibu. Tadinya pengen jalan-jalan ke mall, ketemu Bu Brili. Ayo Bu, main taklim. Tekan tuh per sama ibu. Pernya per apa? Per pengen belanja. Itu terjemahannya. Wasbir, perintahnya tuh ada wasbir, ada wastobir dalam Al-Quran. Wastobir itu saya menemukan dua, dalam ibadah dan dalam memerintahkan anak sholat. Surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastobir alaiha, bukan wasbir alaiha. Ajarkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di dalam sholat itu dan dalam mengajarkan sholat itu. Jadi kitanya juga kalau kita mau sabar dalam mengajarkan sholat, kitanya juga harus udah sabar dulu dalam ujian sholat. Baru kita bisa mengajarkan anak dengan sabar. Rupanya Allah tahu ya, bukan rupanya ya, hakan Allah itu tahu. Ngajarin sholat itu susah ternyata ya. Coba ada nggak anak-anak yang begitu balik, sholat, baik Bu, sholat. Masya Allah gitu ya. Tahu ternyata, karena apa? Sholat itu susah Bu, sholat itu abstrak buat anak. Ngapain sih sholat? Kalau saum kerasa, begitu buka kenyang, begitu saum lemes, ada efeknya kerasa. Sholat kerasa langsung nggak efeknya? Sholat nggak sholat saya begini aja, katanya kata anak saya gini, kata ibu kalau aku sholat aku disayang Allah. Mana Allahnya nggak sayang aku? Saya bilang nanti ketemu Allah yang paling membahagiakan itu kalau kita bertemu dengan Allah. Aku ketemu Allah tuh katanya. Gak ada efeknya kan kita sholat tuh ya Bu ya. Susah ngajarin itu, abstrak banget. Mandi nak, selesai mandi dia ngerasa beda gak? Beda, langsung seger gitu kan. Makan nak, lebih gampang kan nurutnya karena kerasa kan. Sholat. Makanya jangan heran kalau ngajarin sholat itu perintahnya wastobir. Bu Sufi, bantuin dong anak saya tuh nggak susah banget disuruh sholatnya. Terus kata saya, anak laki-laki perempuan Bu, karena itu kan nanti beda treatmentnya kan kalau laki-laki perempuan. Laki-laki kata dia. Di otak saya ini kalau nggak anak SD SMP lah gitu paling banter. Berapa tahun Bu anaknya? 35 tahun. Cucu saya ajarin sholat, bapaknya nggak sholat, ribet nggak tuh kalau udah urusan gitu? Wastobir.
Nah itu, jadi ada perintah Allah tuh dalam beberapa amal tuh diperintahkan oleh Allah. Segala sesuatu yang kororot sifatnya yang diperintahkan oleh Allah itu berarti penting banget untuk kita lakukan. Mari kita lihat bagaimana Allah memaparkan tentang sabar itu dalam Al-Quran. Saya tertarik dengan judulnya, kenapa sabar dalam menikmati hidup. Sebetulnya hidup itu cuman nggak banyak cerita di dalam hidup kita, betul nggak? Ceritanya cuman 2, iya kan? Suka, duka, manis, pahit, untung, buntung, sehat, sakit, hidup, mati, punya, nggak punya, ya kan? Betul nggak? Nggak banyak cerita. Jadi nggak perlu rumus banyak-banyak, makanya Rasul kasih rumusnya cuma 2, sabar sama syukur, kata Rasul gitu. Kamu gunakan 2 perkara itu untuk merespon 2 cerita hidup kita, selamat kamu, kata Rasul. Sampai kapan ya Rasulullah saya harus sabar dalam hidup? Apa kata Rasul? Sampai engkau ketemu aku di surga Allah. Jadi ketika kita berputus asa dalam kesulitan yang sangat menghimpit kita, ingat kata Rasul, kamu harus bersabar sampai kamu ketemu aku di surga Allah. Artinya apa? Bonusnya orang bersabar itu nanti bertemu dengan Rasulullah di surga Allah. Masya Allah. Jadi kalau orang bilang sabar itu ada batasnya, enggak. Bu, di depan masih ada kursi kosong, meja kosong, Bu. Masih ada 4 atau 5. Ini karena makan tempat aja nih, 1 orang 2 meja. Bubetnya gimana sih? Ini nih, di sini masih ada berapa tuh? Masih ada 3 meja lagi. Jadi asal diangkut, geser-geser rapat gitu. Baik, sudah. Itu ya, paham kata sobaro secara makna, paham bahwa Allah telah memerintahkan kepada kita. Saya hanya ambil contoh. Ini nih di pinggir juga boleh, Bu, di pinggir, Bu. Mau duduk di kursi saya juga boleh. Kasihan. Baik. Kita bayangkan dulu apa yang menjadi hadiah dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran manusia di dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat 75. Kita buka semuanya. Ini nanti yang harus kita kita cita-citakan. Kalau orang bersabar di dunia, nanti di akhirat Allah akan menyambut kita dengan ucapan salam. Lalu apa yang Allah kata? Yang Allah kasih highlight, kenapa kalian masuk surga? Itu ternyata karena kesabaran kalian, kata Allah. Salamun alaikum bima sabartum. Salam atas kalian atas kesabaran kalian. Surat apa, Bu? Al-Furqan ayat 75. Allahumma shalli ala sayyidina. Salah ayat ya saya. 70. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Karena kesabaran mereka, wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salaman. Masya Allah. Tahiyatan itu apa? Tahiyatan itu memuliakan, ya kalau kita ada tamu kehormatan kan kita nggak gini, silakan masuk Pak, nggak gitu kan? Silakan masuk Pak. Nah, tahiyatan. Salamannya dengan ucapan salam. Di surat berapa tuh? Salamun alaikum bima sabartum, kata Allah.
Salam atas kalian, keselamatan, kesejahteraan atas kalian. Dan di Al-Quran di surat Yasin dikatakan ketika Allah menyambut kita nanti di surga. Tuh kan, kalau didoain tuh suka nggak diaminin, kenapa sih? Didoain coba ya, walaupun dalam angan-angan kan jadi doa. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Inna ashabal jannatal yawma fi sughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin alal ara'ika muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Terus salamun qaulam mir rabbir rahim. Sampai Allah tegesin salamnya Allah kepada penghuni surga itu bukan diucapkan oleh malaikat, tapi qaulam mir rabbir rahim. Sampai ditegesin banget. Itu tuh qaulnya Allah yang Maha Rahim. Insyaallah. Apa qaul yang disampaikan oleh Allah itu? Itu tadi. Tahiyatan wassalam. Ya Allah. Kita baru disambut sama satpam bank dengan ramah aja, meni resepnya bunyi. Silakan masuk Ibu, terima kasih atas kedatangannya, hati-hati di jalan, assalamualaikum gitu kan, WSI ya. Kan ke hati kita tuh nyes gitu kan. Coba kalau kita ada yang gitu ke minimarket atau ke apa gitu, dong stres gitu. Ini dari Allah, tahiyatan wassalam. Masya Allah. Jadi kata Allah, mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga. Yujazawna ghurfah. Karena apa? Bima sabaru. Karena kesabaran mereka. Bima sabaru. Wa yulaqawna fiha, dan mereka nanti akan bertemu dengan yang menyambut di dalamnya tahiyatan wassalam. Sudah, itu satu banyak Bu di Al-Quran tuh ya tentang kesabaran tuh. Karena ini materi yang bukan materi baru seperti kemarin saya jelasin apa ya. Sabar mah udah ini kita mah tinggal ngasah lah ya. Karena kadang-kadang kita nggak sabar. Sabar itu ada 3 jenis. Sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menerima takdir yang tidak berkenan dengan nafsu kita. Saya agak berat kalau menyebut takdir buruk tuh, saya agak berat. Karena menurut saya takdir tuh nggak ada yang buruk. Takdir buruk itu dalam persepsi manusia, dalam persepsi Allah tuh nggak ada. Buka surat Al-Mulk ayat 3 ayat 4. Nggak ada kata Allah. Kamu perhatikan sampai mata kamu belel berulang-ulang. Nggak ada ciptaan Allah itu yang tidak seimbang. Semuanya seimbang. Dikatakan buruk itu oleh kita. Itu tapi benar tahu Bu Sufi, takdir buruk. Saya sakit. Ya kata nafsu itu sakit, buruk itu kata nafsu kan. Kata Allah. Apa kata Rasul? Ketika seorang tertusuk 1 jarum di tangannya, lalu dia sabar, ridho dengan takdir Allah, 10 keburukan dia dihapus, 10 kebaikan dia dicatat. Itu baru 1. Gimana kalau yang sakitnya berat? Disuntiknya berkali-kali, disayat, dijahit, dipotong, harus minum obat, dioperasi ini, kebayang nggak? Buruknya itu menurut nafsu. Tapi menurut Allah, di situ ada pengguguran dosa. Di situ ada menaikkan derajat. Di situ ada kerinduan Allah. Ketika kita sakit tuh Allah tuh lagi rindu sama kita. Karena bisa jadi ketika kita sehat, kita lebih banyak hedonnya. Hedon. Iya kan? Kalau sehat yang kebayang apa? Makannya jadi banyak. Begitu makan banyak, tidurnya jadi banyak. Begitu tidur banyak, sholatnya jadi helai, malas. Bangunnya jadi susah. Pengennya kalau lagi sehat, pengennya jalan-jalan. Kata Allah, nih orang ya dikasih sehat. Itu nafsu cenderung begitu emang Bu. Coba lagi banyak duit.
Yang kebayang pertama sama kita banyak wakaf atau banyak rihlah? Mau beli kaca buat di masjid Bu Sufi? Atau mau ganti cat, ganti sofa, ganti mobil? Cenderung begitu emang manusia. Maka kenapa harus sabar? Sabar dalam taat, sabar dalam maksiat, sabar dalam menerima takdir Allah. Ada lagi yang mendefinisikan itu sabar di dalam dakwah. Tapi dakwah itu termasuk taat. Karena dakwah juga ya perlu kesabaran juga sih. Yuk kita bahas satu-satu. Sabar dalam taat. Gimana rumusnya sabar dalam taat? Sabar dalam taat itu rumusnya adalah balikannya dari sabar, syukur. Makin orang bersyukur, makin dia punya kesabaran untuk taat. Hanya orang yang bersyukur yang mempunyai energi taat besar. Kalau orang nggak bersyukur, merasa biasa-biasa aja hidupnya, maka dia merasa cukuplah Bu Sufi sholat 5 waktu aja itu 17 rakaat. Banyak banget. Tapi semakin dia bersyukur, merasakan betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka dia akan, coba deh pakai ilustrasi sederhana aja. Kalau kita punya atasan baik banget ke kita, bawaan ibu mau biasa-biasa aja atau mau baik banget? Baik banget. Tapi ketika kebaikan atasan kita tidak terima dalam pengertian gitu doang, ya biasa aja, emang kewajibannya dia begitu gitu kan. Semakin kita bersyukur, semakin kita punya energi untuk taat. Berat gak untuk taat? Berat. Karena taat itu hampir semua syariat itu bertolak belakang dengan nafsu. Betul gak? Ini lagi begini nih, cuaca begini, enaknya apa sih Bu? Enaknya tuh tidur ya, leyeh-leyeh, selimutan, terus kita sambil ada yang mijetin. Nanti bangun tidur, masakan udah siap ya, utang udah lunas. Susah dalam taat itu. Satu mungkin ada kalau menurut saya yang agak bersesuaian dengan nafsu manusia itu syariatul nikah. Ya nikah tuh ada agak relate lah gitu ya. Ada bagian yang relate dengan nafsu manusia. Ada kebutuhan biologis yang tersalurkan, ada rasa bahagia fitrahnya manusia dengan lawan jenis gitu. Ada lah itu. Tapi hampir semua itu bertentangan dengan nafsu sampai. Sholat zuhur 4 rakaat. Cuman orang yang punya rasa syukur tinggi, dia bisa qobliyah 4 rakaat, dia 4 rakaat. Berapa rakaat tuh? 12 rakaat. Ya Allah Bu Sufi, itu teh zuhur ya. Yang kerja lagi sibuk-sibuknya, lagi capek-capeknya, apalagi ibu rumah tangga jam segitu tehnya, eta tehnya udah kelar cusuhan, setrikaun, sasapu, antar jemput anak, belanja, bubutik, masak, itu jam 12 tuh pengennya gitu kan. Disuruh sholat sama Allah, kenapa sih enggak tadi aja subuh yang kita masih seger 4 rakaat? Subuh kan kita masih seger Bu ya, baterainya masih penuh tuh. Cuma 2 rakaat doang, qobliyah doang lagi 2 rakaat. Nah apa ya? Enggak 4 rakaat qobliyah subuh, dia subuh gitu ya. Subuhnya 4 rakaat. Sabar itu bersusah payah dalam menuntaskan sebuah tugas, itu sabar. Jadi jangan bayangkan kalau di otak saya, nggak tahu sampai sekarang saya itu kalau sabar yang kebayang oleh saya itu adalah kayaknya saya pernah ikut pelatihan apa, ilustrasinya itu. Sabar buat saya itu Bu, kayak orang naik gunung, bawa bawaan banyak, tapi dia menapaki satu langkah demi satu langkah, terus dia naik, terus sampai di puncak, itu sabar. Jadi sabarnya bukan ya udah atuh, udah aku mau atuh.
sabar itu sangat relate dengan zuhud, sangat relate dengan jihad. Saya udah pernah nyampein materi zuhud kan? Benar belum? Udah hadis 31 belum? Zuhud itu seorang pemuda bertanya kepada Rasul gitu, ya Rasul, nasihati dengan satu kata, yang dengan satu kata itu, kata sahabat itu, saya bisa masuk surga. Enaknya kalau zaman dulu ya, datang ke Rasul tuh, manusia tuh kadang gitu, pengen salaman tapi dengan satu kata. Lalu kata Rasulullah, izhad, zuhudlah. Izhad fid dunya. Sahabat itu bertanya, ya Allah, ya Rasul, satu kata yang bisa membuat aku dicintai oleh Allah dan makhluknya. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Izhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu kepada Allah, maka Allah akan mencintaimu. Zuhudlah kamu kepada apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Dulu saya pemahaman zuhud itu, apa yang kebayang sama ibu kalau dengar zuhud? Sederhana gitu ya, tawadu, nggak pakai barang mewah, rumahnya sederhana gitu ya. Dulu saya juga begitu. Sekarang di otak saya bukan itu zuhud. Karena ternyata di tafsirnya di bayan hadis itu disebutkan zuhud itu adalah hanya berorientasi kepada Allah, fokus kepada apa yang ada di tangan Allah, tidak fokus pada apa yang ada di tangan manusia. Zuhud. Jadi ketika kita ada yang mencaci maki, Bu Sufi itu orangnya jelek banget, perlu sakit hati enggak? Enggak. Udah saya mah cantik. Kalau kita merasa terusik dengan perkataan komentar manusia, kita belum zuhud. Karena zuhud itu hanya mempedulikan komentar Allah, sehingga kita nggak akan buang-buang energi untuk merespon komentar manusia. Kita fokus pada komentar Allah. Apakah yang saya lakukan membuat Allah ridha? Apakah yang saya lakukan, yang saya pilih itu Allah ridha, Allah berkenan? Udah itu aja, fokus. Jadi ketika kita dapat musibah, untuk bisa kita zuhud itu kita perlu sabar. Karena zuhud itu orientasinya hanya pada Allah. Kalau kita orientasinya pada penilaian manusia, maka akan ada orang yang sholatnya baik itu ya kalau ada mertua, kalau ada tamu, kalau di tengah-tengah pengurus majelis taklim, di tengah-tengah ustadz, ustazah, dia baru tuh akan berusaha memperbaiki sholatnya. Tapi orang zuhud tuh nggak begitu. Mau di depan siapa aja kayak nggak peduli ustadz mau komen apapun gitu, yang penting Allah komen baik tentang saya, cukup untuk saya tuh. Maka seberat apapun dia akan lakukan tuh sabar. Ya tahu persepsi zuhud saya pas saya baca bayannya di kitab hikmah tentang zuhud itu yang terbersit di saya. Jadi orang yang zuhud itu kenapa kemudian dicintai oleh Allah? Karena dia cuma orientasi sama Allah. Dia tidak menduakan Allah dengan komentar manusia. Kalaupun kita ngurusin manusia, itu karena disuruh Allah. Kenapa ibu ke masjid, ke taklim, nggak boleh sebelumnya habis makan bawang? Nggak boleh kan? Kenapa? Kenapa orang mau sholat berjamaah nggak boleh lari-lari? Karena begitu dia makan bawang masuk ke sini ngeganggu orang. Maka ketika kita nggak makan bawang, makan jengkol, makan pete, nggak ada jengkol sama petenya di hadis, bukan berarti nggak boleh, bukan berarti oh yang dilarang kan bawang, pete sama jengkol mah enggak, bukan begitu ya. Dari zaman dulu nggak ada pete, nggak ada jengkol, mun ayam mah meureun aya di hadis.
Artinya tidak boleh membuat tidak nyaman saudara kita di majelis itu. Maka pada saat kita memperhatikan saudara kita, lillah wabillah, untuk Allah dan karena Allah, bukan karena manusianya. Ketika tidak boleh tergopoh-gopoh, kata Rasul, nggak boleh kamu lari-lari kalau mau masbuk itu nggak boleh. Kenapa? Kalau lari-lari, kebayangnya boro-boro lari-lari di padang pasir, kan hari tak itu di padang pasir, kebayang nggak tuh keringetnya? Begitu nyampe ngeganggu orang, gak boleh. Itu zuhud kalau di orientasi saya, Allah alam. Jadi zuhud itu kaitannya nanti dengan jihad. Jihad itu apa kata Allah? Jihad itu bersungguh-sungguh, kan gitu ya. Jihad itu bukan cuma jihad di medan perang, Bu ya. Arti kata jihad, jahada di dalam di dalam bahasa Arab itu artinya bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, kata Allah, maka aku akan bukakan jalan itu. Sok kira kalau malamnya ibu gini, besok ke majelis, itu nanti akan dikondisikan tuh sama Allah. Tapi kalau gini, kayaknya besok hujan deh, hujan nggak ya, ke majelis nggak ya? Sedikit aja ada ketidaksungguhan itu, maka Allah ciptakan penghalangnya. Yakin, sok aja. Anaknya rewel lah, tiba-tiba bibi nggak dateng lah, tiba-tiba ada tamu lah, jadi nggak jadi. Itu rumusnya mafhum mukhalafahnya begitu. Kalau kita bersungguh-sungguh, Allah bukain jalannya, Allah gampangin. Tapi begitu kita nggak punya kesungguhan, Allah tutup. Allah tutup. Itu mafhum mukhalafahnya. Makanya hati-hati dengan etikat, hati-hati dengan semangat, itu harus hati-hati. Makanya saya kalau ngajar, kalau ada yang setoran gitu bisa. Oh tadi pagi ada yang ngitor ayat halaman 12. Ini tapi kayaknya saya udah berulang-ulang tapi susah, jangan ngomong susah. Kalau ibu lagi menghadapi susah itu bilangnya gini, ini kayaknya halaman ini tuh pahalanya banyak banget karena saya harus ngulangnya 20 kali, biasanya 10 kali gitu ngomong ibu ya. Jangan bilang susah. Dulu saya pernah punya lakot hafiz, kalau ada yang bilang susah saya disediain kenceleng. Kalau ada yang bilang susah infak. Wah ya itu kan buat sedekah. Karena begitu kita bilang susah, begitu kita bilang berat, otak kita itu akan bilang ke tubuh kita semuanya. Tangan jadi lemes, kaki jadi lemes, hidung tiba-tiba mampet, kepala tiba-tiba sakit kepala, itu akan dikondisikan. Makanya di dalam surat Al-Imran ayat berapa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lupa. Ruginya nggak hafal Quran gini ya. Jadi Allah tuh ketika menguatkan Rasul bukan cuman dengan jangan bersedih, tapi juga jangan berkeluh kesah. Karena begitu kita berkeluh kesah, udah tuh 50% tenaga kita berkurang langsung. Sampai ibu, jangankan pakai kata-kata, pakai gaya aja. Nih lihat wajah saya. Pikiran ibu langsung yuk. Ya kan? Langsung ikut, itu secara tidak sadar. Itu udah sunnah tuh. Sabar dalam taat itu relate banget dengan syukur. Kalau kita nggak menyadari banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka rasa syukur itu nggak akan mudah tumbuh dalam perasaan kita. Kalau kesadaran pada nikmat Allah itu sebatas pada yang besar-besar, ya sering saya katakan ya, membahas ayat Al-Furqan ayat 74, berapa? Ayat Al-Furqan, bukan. Al-Ahqaf ayat 15. Doa untuk Manula. Doa untuk Lolita. Dibacakan sama ibu tiap hari. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati. Coba. Kalau kita udah tua, yang kita minta itu kata Allah, kamu kalau di atas umur 40 tahun, yang kamu minta itu adalah kemampuan untuk bersyukur. Karena ternyata susah kan ya. Kita rasanya tuh baru layak bersyukur tuh kalau punya
hadiah tiba-tiba blok gitu 1 miliar tuh baru kayak gitu. Padahal kemarin saya bilang apa? Kita bangun bisa melihat suami kita masih ada, anak kita masih ada, rumah kita nggak kena gempa, kita nggak kena banjir, pintu masih kekunci, nggak ada maling. Tiap pagi puluhan tahun itu kita rasakan, lalu kita nggak bilang wow di hadapan Allah, kita nggak merasa itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan layak kita syukuri. 40 tahun itu terjadi sama kita, Allah ingatkan syukur loh gitu. Karena di umur 40 tahun ke atas kan mulai segala kerasa tuh. Alhamdulillah baru kerasa sekarang ya Allah. Gitu bilangnya. Ini panggul nih, udah sakitnya dari kapan, udah sebulan ini ya Allah. Mudah-mudahan ini tuh karena mijit kopling muter dakwah kemana-mana kan. Jangan bilang ini ya Allah kenapa jadi sakit begini ya. Jangan. Alhamdulillah baru kerasa di umur 55 tahun. Bisa nggak Allah bikin sakit panggul kita umur 20 tahun? Lutut ibu mulai sakit, panggul ibu mulai sakit, punggung mulai sakit kalau berdiri, kalau bangun dari sujud mulai gitu. Faktor U kan? Alhamdulillah baru muncul sekarang ya Allah. Gitu tuh bahasanya. Maka kalau kita makin bersyukur, makin berasa ya udah banyak banget nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya ujungnya apa? Setelah itu an asykura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala salihan tardu. Kalau kita makin bersyukur, amal kita makin keren. Apa amalan solihan tardah? Yang itu kata Bu Sufi jelasin. Buku catatannya udah ganti. Pesan ini. A'mala solihan tardah itu kan semua amal soleh diridhoi Allah kan? Ada gitu amal soleh yang Allah nggak ridho? Nggak ada. Itu Bu Sufi sedekah amberia, bukan amal soleh itu, amal salah. Amal soleh itu semuanya diridhoi Allah. Tapi kenapa Allah menekankan di situ a'mala solihan tardah? Itu tuh amal soleh yang bikin hati Allah tuh senang. Waktu itu saya nyontoinnya apa? Nggak ada yang inget berarti. Kalau anak kita lulusnya 7,5 seneng nggak? Ya seneng, nggak diremit, seneng naik kelas, seneng nggak merah, seneng kita. Tapi besoknya, Bu, aku 10 dan aku satu-satunya yang nilai 10. Beda nggak seneng? Beda nggak? Padahal efeknya sama. Naik kelas, nggak diremet, rapotnya nggak merah, sama. Tapi mana yang lebih seneng? 10. Yang Allah minta di umur kita nih, yang lolita-lolita ini, amal solehnya bukan amal soleh receh. A'mala solihan tarot. Berat, dalam taat itu berat. Ini mah perenungan saya ya, wallahu alam, semoga Allah mengampuni saya kalau saya salah ya Allah. Menurut saya kalau kita mau sabar di dalam taat itu, kalau rasa syukur kita makin besar pada Allah. Karena taat itu berat Bu, berat banget. Mau taat itu berat. Semuanya bertentangan dengan nafsu. Enggak Bu Sufi, saya mah happy-happy aja tuh menjalankan ketaatan. Allah. Kalau versi kita ketaatan itu cuman sholat 5 waktu, apalagi puasa Ramadan, ke haji entar kalau mampu gitu. Kalau mampu itu juga, apa sih definisi mampu haji? Ada uangnya. Sekarang 48 juta ya. Coba ibu hitung. Sejak nikah, uang parkir, uang pulsa, yang ngerokok, uang rokok, uang bakso kumpulin lebih dari 48 juta tuh. Jadi mampu tuh sebetulnya di belakangnya ada mau dulu. Mampu tuh bukan berarti dibuka pendaftaran duitnya ada segitu. Artinya sebetulnya banyak yang mampu sebetulnya ya. Kayak korban juga kan banyak yang mampu sebetulnya, cuman banyak yang nggak mau. Padahal kalau dihitung itu beli rokok
hari sebungkus 20.000 dikumpulin bisa 2 domba tuh 1 tahun ya. Iya. Terus bilang, kenapa lo kagak korban? Gak mampu. Padahal ngerokok sehari sebungkus. Itu mah bukan gak mampu, gak mau. Kalau taat kita pikirannya cuman itu doang. Ya emang, ya udah segitu emang gitu. Berasa nggak berat. Tapi coba kalau taat sudah dalam ujian. Ini contoh sederhana aja, contoh sederhana. Kemarin saya ada ngirim sebuah roti 1 paket, wah aneka rasa, ninggalin aja dulu, kayaknya enak. Anak-anak saya udah semua merek tertentu. Saya bilang, entar, belum ada label halalnya. Browsing, kata anak-anak saya, browsing. Nggak ada halalnya. DM, di DM di IG-nya. Eta saking kuhayang nanti. Mubazir, ibu mubazir katanya gitu kan. DM di DM, tungguin sampai besoknya, kagak dijawab juga. Besoknya kagak dijawab juga, buang. Subhat, saya bilang, ibu tapi gak ada buang. Itu contoh sederhana. Gimana kita menjaga taat itu berat. Coba sekarang apa yang lagi heboh itu yang merek, itu teh apa sih, merek apa? Eta teh naon, es krim atau minuman? Dasar kampung ya, nggak tahu yang gitu-gitu. Belum halal, banyaklah di mall-mall gitu ya. Makanan-makanan yang belum halal, lu ngantrinya mana pakai jilbab coba. Itu kan taat kita kepada Allah. Menjaga syariat demi ketaatan kepada Allah berat. Kalau taatnya cuma yang gitu-gitu mah ya gampang. Udah lolos lah kita mah gitu ya. Sholat 5 waktu, Ramadan 30 hari gitu kan. Udah lolos. Tapi begitu ketaatan itu diuji, belum tentu. Iya kan. Baru kena bedak aja udah susah. Ada yang pernah baca buku Bu Subi? Judulnya Bedak dan Cahaya Allah. Itu gara-gara saya mau seminar, Bu, cerita. Gaya dong mau seminar ya, udah cantik, bros udah ini udah lurus kan gitu. Batal wudu, Bu. Itu baru segitu aja mau taat. Kata Rasul, jaga wudu, apalagi ini mau nyampein kalam Allah kan segala macam. Dalam hati saya, ya Allah, tapi kan itu sunnah ya. Ya sunnah kan gak wajib gitu maksudnya. Saya mau ngomong harus itu kan mustahab. Tapi kalau wudu nanti kerudung basah, menyong-menyong lagi, bedak luntur, gimana? Seminar di gedung rada gitu kan. Tergodalah itu setan kiri kanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wudu udah. Baru begitu aja emak-emak udah kelepek. Iya kan, mau kondangan tiba-tiba batal. Mau jaga wudu susah. Kalau ketaatannya nyampe di level yang sunnah-sunnah pengen kita jalankan, yang mustahab pengen kita jalan. Kalau taatnya cuma yang gitu-gitu mah ya iyalah. Anak SD juga sekarang udah sholat 5 waktu. Iya kan? Coba begitu mau ditambah rawatib. Tapi kan itu sunnah Bu Sufi, kagak dosa. Rumus sunnahnya apa? Sunnah adalah dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Gitu tuh salahnya kita belajar tuh ya. Orang mau dikasih bintang 5, milih kaki 5. Itu udah gimana? Rugi kan sebetulnya gitu. Sabar dalam taat itu bukan cuman yang diwajibkan. Semakin range kita luas, besar ketaatan itu, maka bukan cuman yang wajib nanti yang akan kita lakukan. Dan ketahuilah semakin kita di hadis, saya pernah jelasin nggak sifat-sifat waliullah? Saya melihatnya ke Bu Brili. Sifat-sifat waliullah itu di dalam hadis disebutkan, orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang memperbanyak sunnah. Karena yang wajib mah udah wajar gitu maksudnya ya. Ya wajib emang itu mah ya kewajiban lo gitu maksudnya. Tapi ketika kita mempersembahkan di luar apa yang seharusnya kita lakukan, itulah yang disukai oleh Allah. Itu ciri waliullah. Itu sabar dalam
taat. Jadi Bu, kalau berat kita di dalam taat, bayangkan nikmat-nikmat Allah. Ya Allah, sekiranya saya enggak taat ini, lalu Engkau cabut nikmat yang satu ini. Wah, itu mah rumus saya lah ya, rumus saya. Lalu yang kedua, taat dalam meninggalkan maksiat. Ya Rab, mana yang lebih berat? Tadi yang saya baca apa ya? Fathul Bari atau Minhajul Mu'minin. Yang paling berat itu dibandingkan dengan sabar dalam musibah, bobotnya yang paling berat itu adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Kenapa? Kenapa maksiat itu begitu keras kita harus merekatkan mana? Namanya bahasa Indonesia apa? Punten Bu, saya tuh namanya Sufi, Sunda Visa. Merekatkan mana itu, iya menahan diri sekuat-kuatnya gitu untuk maksiat itu. Kalau kita memenang, kemarin saya diskusi sama siapa ya, kenapa sih Allah tuh ngejagain banget kita tuh nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu, semua diharamkan. Waktu saya ngejelasin makna hurum ya, kok nggak ada yang ngangguk sih? Apa arti kata hurum kemarin? Masa sih? Saya balas bulan Rajab kan saya jelasin. Terus naon atuh? Hurum. Enggak, soalnya di bulan Rajab ini hampir semua majelis saya jelasin nih pengertian hurum. Terhormat kan artinya kan gitu ya. Catat ya, awas kalau lupa. Terus kata haram apa artinya? Haramun. Haram kan? Sesuatu yang tidak boleh, yang terlarang. Hurufnya sama tahu Bu? Ha, ro, mim. Kok bisa? Akar katanya sama, maknanya bertolak belakang. Yang satu sesuatu yang terhormat, yang satu artinya sesuatu yang terlarang, yang haram. Kok bisa? Ini keajaiban bahasa Arab. Kalau kita sambungin, yang ini terlarang, yang ini terhormat. Coba sambungin, gimana supaya dua-duanya tuh relate, satu sama lain saling menguatkan, tapi artinya tetap gak berubah. Bisa gak? Allah melarang ini supaya Allah jaga kehormatan kita. Terhormat nggak kalau ada orang kaya tapi nyegik itu apa ya? Munjung, ngepet. Ih kaya banget, nggak taunya ngepet. Terhormat gak? Begitu orang minum arak, ngomongnya ngaco apa bener? Kita akan menghormati dia nggak? Gitu loh. Setiap yang dilarang oleh Allah itu untuk menjaga kehormatan kita. Kenapa orang nggak boleh berzina? Salah satunya menjaga kehormatan kita. Kenapa Allah melarang khamar, melarang judi, melarang riba dan seterusnya? Menjaga kehormatan kita di mata Allah. Karena kita sudah taat kepada yang dilarang oleh Allah. Ini boleh, ini nggak boleh, ini haram, ini halal. Itu semua untuk jaga kehormatan kita di mata Allah. Boleh jadi di mata dunia mah enggak Bu Sufi. Ada juga kok orang yang kepada orang yang kaya tapi ngepet tetep yang hormat-hormat. Iya. Kan tadi orientasi kita bukan pada pelindungan manusia. Nah ini tuh bahasa Arab tuh kerennya begini. Kayak tadi infak dengan munafik ya. Beda. Apalagi? Mawaddah. Mawaddah tuh artinya luas, lapang. Arti berikutnya apa? Gairah cinta, mawadah. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Yang satu terjemahannya gairah cinta, yang satu terjemahannya lapang, luas. Coba sambungin atuh. Nyambung Bu. Kalau orang punya gairah cinta, hatinya akan lapang. Asin ya Mas? Enggak apa-apa, gitu kan? Kalau yang hatinya lapang, coba yang nggak punya cinta. Mobil ibu ketabrak sama supir angkot sama ketabrak sama saya, beda nggak ekspresinya? Kenapa ibu lebih lapang ke saya?
Paling tidak karena yang nggak enak aja. Rasa cinta itu membuat kita hatinya lapang. Maka ketika kita mencintai Allah, kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak enak sekalipun dari Allah, kita akan lapang. Kita akan lapang. Kemarin saya udah sampaikan teori paria. Kok belum semua sih yang saya bilang? Sabar dalam bermaksiat, dalam meninggalkan maksiat demi cinta kita pada Allah, demi menjaga kehormatan kita. Wabil khusus buat perempuan ya, wabil khusus buat perempuan. Di Al-Ahzab, kita buka surat Al-Ahzab ayat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad 33 atau 34. Kalau nggak salah bener sih kayaknya. Ya benar, ayat 33 Bu. Ini ya, saya ambil singkatnya nih, ambil singkatnya. Ayat ini dari ayat 28 harus Ibu baca. Ayat ini adalah peringatan untuk para istri Nabi yang kemudian harus kita jadikan pelajaran sebagai muslimah. Setelah itu kemudian para istri Nabi itu dilarang berpakaiannya diatur, bicaranya diatur, keluar rumahnya diatur, berhiasnya diatur. Lalu kata Allah, itu semua aturan-aturan itu semua yang menurut nafsu kita jadi rigid, jadi ribet gitu. Lihat kata Allah tujuannya apa? Tidak semata-mata Allah membuat aturan buat para istri Nabi dalam konteks ini adalah kata Allah liyudhiba ankumur rijsa, untuk melepaskan kamu, menghindarkan kamu dari dosa ahlul bait, wahai ahlul bait, wa yutahhirukum tathira, kata Allah, dan untuk mensucikan engkau sesuci-sucinya. Kalau saya ngebaca ayat ini tuh Masya Allah tersanjung jadi perempuan. Kan diatur banget tuh sama Allah. Ngomongnya nggak boleh menimbulkan bangkitnya penyakit dalam hati laki-laki gitu kan kata Allah ya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, tidak boleh kamu bertabarruj. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau diukur pakai nafsu ribet banget sih. Ngomong diatur, berhias diatur, baju diatur, jalan aja diatur. Keluar rumah kan diatur di sini kan. Di surat Al-Ahzab diatur sama Allah. Tapi kata Allah, itu tuh supaya kamu terhindar dari dosa dan supaya kamu suci sesuci-sucinya, kata Allah. Ih, baik banget kan Allah. Jadi cara pandang kita ketika kita meninggalkan maksiat, pandang bahwa itu adalah cara Allah menjaga kita, cara Allah mencintai kita. Tapi Allah tuh tahu itu tuh fitrahnya kita gitu ya. Pengen bersenang-senang, orang kita sekarang menahan diri dari khamr misalnya, kan ternyata dihibur oleh Allah. Nanti di surga ada kok khamr yang tidak memabukkan ini. Kita di dunia tidak boleh dengan sembarangan lawan jenis. Allah kasih nanti bidadari 70, sok rek kurang kumaha tah. 70 itu bukan 70. Angka 7 di dalam sastra Arab itu bukan angka di antara 6 dan 8 Bu ya. Tapi 7 itu simbol banyak. Kayak angka 1000 di dalam bahasa kita lah. Langkah 1000. Dihitung tuh. Kaki 1000. Kayak gitu. Itu nanti Allah balas semua, nanti semua ada. Yang ketiga adalah, ini jam berapa sih? Udah dong habis. Yuk pulang. Yang ketiga adalah sabar dalam menerima takdir. Apa sabar dalam menerima takdir itu? Enggak boleh melanggar ini. Saya nggak bawa tisu, mau dipakein kerudung gimana dong? Nah, eta. Jadi sabar dalam menerima takdir itu nggak boleh keluar dari dua yang sebelumnya. Sabar dalam taat dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Jadi ketika kita sabar dalam takdir, udah sama saja. Kenapa juga cari penghapus ya? Papan tulis masih luas juga.
Ini dalam taat, ini dalam meninggalkan maksiat, ini dalam menerima takdir. Ini takdir yang kurang baik menurut nafsu kita lah ya. Kalau menurut Allah semua takdir baik. Maka ketika kita menerima takdir ini, rumusnya tetap harus terkait yang dua ini. Gak boleh meninggalkan ketaatan, gak boleh melanggar kemaksiatan. Apapun itu. Sehingga ketika kita mendapatkan sesuatu di dalam hidup yang kurang berkenan dengan apa yang kita maui gitu ya. Sabar itu harus menghasilkan ridho jadinya dengan takdir itu. Saya sering katakan ke beberapa majelis, nggak tahu di sini kayaknya belum. Soalnya ibu-ibu tadi pada dia ditanya teori paria, nggak ada yang ridho pada takdir Allah itu. Nah, ini the quotes of the day. Ridho pada takdir Allah itu harus seperti ibu menikmati pare yang pahit, lalu ibu bilang enak banget. Siapa yang bilang pare nggak pahit? Enggak, yang bilang enggak, paria saya mah manis. Enggak, paria tuh semua pahit, pare. Pahit kan? Terus kenapa ibu bilang sampai meremelek bilang enak banget tau. Pakai teri, pakai pete, cabenya yang banyak. Bakalan buka pakai itu enak kayak itu. Coba Bu. Orang bisa bilang pare yang pahit itu enak banget. Coba kalau saya ngasih soto rasanya pahit kayak itu, mau ibu makan nggak? Kenapa para ibu makan? Ada hal-hal yang menurut kesepakatan banyak orang itu tuh nggak enak, tapi kita bisa bilang enak. Siapa bilang jengkol itu wangi? Bau kan? Terus kenapa ibu bilang enak banget? Apalagi kalau yang tua tuh Bu Sufi, direbusnya pakai areng, terus digeprek pakai bumbu rendang. Ini dasar orang puasa ngebahas makanan Mbak. Itu kan soal persepsi kan. Ketika ibu bilang pare itu enak banget, tapi kan pahit Bu. Iya sih, justru karena pahit. Gitu kan ibu sering bilang. Pernah nggak dikasih pare yang nggak pahit, yang ngolahnya tuh ditabur garam, didiemin dulu berapa jam, terus diuwek-uwek gitu, dikucurin air, diuwek-uwek lagi sampai begitu kita masak, nggak berasa apa-apa. Ibu bilang apa? Enak. Coba ridho sama Allah tuh harus kayak gitu. Kalau dalam persepsi saya, nggak tahu lah ini kacang banget sih emang, tapi menurut saya pas. Ketika kita makan sesuatu yang gak enak lalu kita bilang enak, kenapa? Karena kita punya persepsi gak ada racunnya. Iya kan? Manfaatnya banyak loh Bu Sufi, pare itu. Gitu kan? Ibu akan berusaha ketika ibu dipaksa oleh, kenapa sih kok suka pare pahit? Tahu? Enggak, vitaminnya banyak. Manfaatnya banyak. Murah lagi gitu kan? Ibu akan mencoba mensugesti diri, bahkan mensugesti orang lain bahwa yang pahit itu manfaatnya banyak. Itu menguntungkan tubuh saya. Coba nikmati takdir dari Allah dengan kesabaran seperti ilustrasi itu. Enak banget ya, dengernya mah gampang. Prakteknya ya Allah. Banyak kan takdir yang gak sesuai dengan kita ya. Tapi ketika takdir yang gak sesuai dengan kita itu lalu kita orientasinya fokus pada Allah, maka kita akan bisa menikmati takdir pahit itu lalu kita bilang nikmat banget ya Allah. Dengan rasa sakit ini Engkau rontokkan dosa saya insya Allah. Engkau tahu dosa saya banyak ya Allah. Engkau kasih jalan untuk merontokkannya. Nikmat ya Allah. Alhamdulillah. Baru hari ini diuji dengan penyakit seperti ini. Cakep banget. Ya, kayak begitu harusnya. Masya Allah. Pantas kan sama Allah. Salamun alaikum bima sabartum. Salam atas kalian karena kesabaran kalian. Berat sabar itu.
Kadang kita menerima takdir tuh, ya Allah Karim. Ya gitu, kadang-kadang kita berpikir gitu kan, kenapa ke saya sih ya Allah menimpanya gitu. Tapi kalau kita punya persepsi positif tentang takdir itu, seperti ibu punya persepsi positif tentang paria, tentang buah pare, maka ibu akan bilang takdir ini nikmat. Bisa jadi bukan nikmat menurut orang kebanyakan. Apa ya contohnya? Saya menyontohin yang deket-deket aja ya. Dulu saya pernah punya harta berharga gitu ya, yang saya nyicilnya bertahun-tahun, tiba-tiba pas udah lunas digondol orang. Itu kendaraan pertama yang saya punya yang rada gitu Bu ya. Seminggu tuh digondol orang. Sama helmnya, sama sepatunya, sama jas hujannya tuh. Baru nikah. Kata saya, ya Allah Bi, itu kita nyicil 3 tahun ya Allah. Suami saya punya persepsi yang positif. Ya anggap aja bayar ojek 3 tahun. Sama kan? Kita cicilan 500.000, 300.000 sebulan nyicil motor. Coba kalau kita pakai Grab, pakai apa, sama enggak? Sama sih kurang lebih ya. Anggap aja. Alhamdulillah, berarti Allah sayang sama kita. Mulai hari ini kita enggak dihisap lagi tentang motor itu. Nikmat gak? Dongkol sih. Lalu saya bilang ini, alhamdulillah kita punya tagihan di akhirat, kata saya gitu. Kan bisa kita tagihkan di akhirat kan? Nanti kan ada tuh, oh ternyata yang gondol motor saya tuh orangnya ini gitu. Tenang Bi, kita punya tagihan di akhirat. Syar'i kan? Boleh gak? Boleh. Soalnya saya bilang, kasihan banget tuh orang ya, udah di dunia jadi pencuri, di akhirat bangkrut. Jangan atuh Bu, kasihan. Nikmat aja kan, ternyata kalau kita mau punya fokus pada Allah, lalu kita interpretasikan takdir itu dengan interpretasi Allah, kita tafsirkan dengan tafsir Allah. Lagian itu mau motor ngejajar di rumah orang banyak, di kompleks saya ratusan, ya kenapa motor saya juga yang diambil ya? Iya kan? Mobil ngejejer di tol, jebret, yang kena mobil saya ngapain juga Allah tuh mirip kan gitu. Ya suka-sukanya Allah. Apa kata Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku biar lihat siapa yang terbaik amalnya dalam sebuah takdir. Berat. Itu ilustrasi yang lagi saya senang sekarang. Maka menikmati takdir dengan kesabaran kepada Allah itu baru bisa kita nikmati ketika kita punya interpretasi positif tentang Allah dan tentang takdir Allah itu. Kenapa Allah milih kita untuk mendapatkan takdir yang gak enak itu? Berarti Allah mau ngasih bonus. Saya kemarin ngasih ilustrasi. Kalau saya ngasih kue ke Bu Brili. Bu Brili nih kue, pas nyampe di rumah, kuenya basi. Bu Brili mau bilang ini Bu Supi kayaknya jahat banget sih sama saya, kayaknya Bu Supi mau ngeracun saya deh, kayaknya Bu Supi mau ngebunuh saya deh. Mau berpikir gitu nggak kira-kira? Kuenya clear, basi. Udah nggak usah dites ke lab, basi. Mau berpikir negatif nggak Ibu kalau saya kasih kue terus kuenya basi? Kenapa? Karena kita punya persepsi positif tentang orang yang ngasih. Mungkin kita akan bilang gini, mungkin salah kirim kali, salah ngambil kali, mungkin yang bikinnya udah lama, mungkin gak berpikir negatif tentang saya karena ibu punya persepsi positif tentang saya. Gak akan tuh ibu foto terus pasang status, kiriman Bu Supi basi. Enggak kan? Ibu nggak akan mendiskreditkan, menegasikan pemberian Allah yang menurut kita tidak baik karena kita punya persepsi positif tentang Allah. Bayangin, kita mau berpikir negatif tentang Bu Sufi yang receh, yang ecek-ecek, yang dosanya banyak ini. Masa kita berani suuzon sama Allah? Ketika Allah kasih takdir kepada kita yang ngunyah nanti rada nggak enak gitu ya. Ketahuilah setiap takdir Allah itu di dalam Al-Quran Allah katakan tidak ada satupun takdir yang aku ciptakan atas dasar kezaliman, nggak ada. Nggak ada.
Enggak, Bu Sufi, itu ada gempa, ada banjir, apa-apa. Itu Ar-Rum ayat 40 clear dah itu. Zaharul fasada fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, kata Allah. Tidak ada kerusakan di daratan dan di lautan kecuali karena sebab ulah tangan manusia, kata. Zahar, kata Allah, zahara itu ya nampak, terlihat. Untuk apa Allah ciptakan itu? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Biar manusia lihat sebagian dari sebab perbuatannya itu. Sebagiannya lagi di mana? Ntar di akhirat. Orang buang sampah sembarangan, dihisab nggak nanti di akhir? Hisab. Sebagiannya Allah kasih lihat tuh, banjir loh kalau buang sampah sembarangan. Sebagiannya lagi kapan? Ntar di akhirat dihisab tuh urusan sampah buang sembarangan. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Ketika ada takdir itu bukan karena Allah tuh zalim, nggak ada Allah tuh zalim. Jadi menikmati takdir dengan kesabaran itu, ketika kita punya persepsi positif tentang Allah, maka rasa pahit dari takdir itu kita akan bilang, enak banget, nikmat banget. Oh, ya Allah, alhamdulillah dikasih sakit. Kalau enggak gini, saya enggak istirahat, muter. Waktu berapa tahun yang lalu, Bu Betty, saya sakit jatuh itu. Jadi saya pernah jatuh, Bu, jatuh, tulang kemaluan saya retak, jadi saya harus telentang selama 3 bulan. Kalau nggak digituin, saya nggak istirahat ya. Saya nggak bisa merasakan apa itu namanya tidur siang. Kan udah sakit saya jadi tuh, tidur siang enak banget, gitu ya. Nggak usah macet, nggak usah nyiapin materi tiap malam, berjajar-jajar buku gitu, enggak. Kasih bonus sama Allah, bilang enak. Tapi eta tidak susah tuh. Ya Allah, padahal kalau saya sehat, saya bisa dakwah kemana-mana. Cek Allah teh, kamu santai. Dah, Bu, nikmati takdir itu dengan kesabaran kita, karena semua takdir yang Allah berikan. Saya ingin ini dulu ya, ingin memastikan dulu bahwa tidak ada takdir buruk. Saya termasuk yang agak berat menyebut takdir buruk itu, karena menurut saya semua takdir itu baik. Lihat di surat Al-Mulk ayat 4. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul alladzi khalaqa samawati wal arda. Meni kudu diurut heula nya. Apa, Bu? Ayat itunya apa namanya? Ayat 4-nya? Kenapa jadi ini? Ah, ini dia. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, kata Allah. Perhatikan. Ketika Allah katakan, ayo perhatikan oleh kamu khalqir rahman. Kenapa Allah menyebutkannya kata rahman di situ? Karena harusnya Allah menyebutkannya dengan kata khaliq yang menciptakan, atau kata al-aziz, atau apa asmaul, tapi di situ disebutnya dengan rahman. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Coba kamu perhatikan, kata Allah, segala sesuatu yang Allah ciptakan itu tidak ada yang tidak seimbang. Farji'il basar, kata Allah. Ulangi lagi, lihat lagi. Saya pernah jelaskan ya, apa bedanya ro'a, nazoro dengan basoro. Diam lagi. Ini penting soalnya. Kenapa di sini pakai kata basor? Terjemahannya apa? Melihat kan? Kalau ro'a apa? Nazoro? Melihat juga sama. Kalau mau hitbah perempuan kan harus nazor dulu ya, harus ngelihat dulu, nggak boleh tuh. Rasul pernah didatangi oleh seorang laki-laki, ya Rasul, saya mau menikah sama si Fulanah. Lalu kata Rasul, kamu udah nazar belum? Udah lihat belum perempuannya? Belum ya Rasul, saya yakin. Enggak, kata Rasul, balik sana, lihat sana perempuannya. Ro'a artinya melihat, nazoro artinya melihat, basoro artinya melihat. Terus bedanya apa? Senang banget sih Bu Supi yang beginian. Enggak, karena menurut saya itu tuh jadinya kita nanti ngerti arti hakikatnya gitu.
Jadi gini nih, saya kasih ilustrasi ya. Kalau ro'a tuh gini, Bu. Ya lihat aja, oh ada mobil, ada pohon, ada yang ngaji. Oh ada yang ngaji ya di masjid. Udah ro'a aja. Kalau nazar, orangnya ke sini. Siapa sih yang ngasih pengajiannya? Oh Bu Sufi. Oh pendek ya orangnya. Oh pakai baju itu ya. Berapa orang sih? Dihitung. Yang jilbab ini sekian, yang jilbab ini sekian, yang pakai kacamata sekian, yang nah itu nazar. Paham ya? Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat, kata Allah. Hendaklah kamu lihat, kamu perhatikan dengan detil ma taqaddamat ligat, apa yang akan kamu bawa pulang nanti. Itu pakai kata nazar. Tapi ketika pakai kata basar tuh gini nih Bu. Ketika ibu lihat Ka'bah, kalau nanti ibu haji atau umrah, amin atuh, suka gitu teh. Ayo yang mau umrah sama Bu Sufi, tanggal 9 Maret saya berangkat umrah dengan Ranit travel. 12 hari ketemu 2 Jumat di sana. Ya bareng saya lah kalau mau tanggal 9. Ibu maaf, tinggal 4 menit lagi. Sesi 4 menit. Lagunya 5 menit lagi, Bu. Kalau Basoro itu begitu kita ngelihat Ka'bah, yang pernah umroh, yang pernah haji, apa yang terjadi dengan hati kita? Kenapa ibu nangis? Itu baru ngomong aja udah merinding dari atas sampai ke bawah. Ya kan? Nah itu basor. Setiap Allah menggunakan kata melihat terkait dengan apa yang aku melihat engkau gitu, atau coba kamu lihat ciptaanku, Allah menggunakan kata basor. Nggak pakai kata nazar, apalagi pakai ro. Basoro itu penglihatan yang melibatkan rasa. Seperti ibu melihat anak yang udah lama nggak kelihatan, yang ibu lihat bukan cuma fisiknya, bajunya, kerudungnya, enggak. Begitu ibu lihat, ibu langsung nangis. Nah itu basor. Makanya Allah katakan di sini basor. Farji'il basor, ayo perhatikan, bukan dengan mata, tapi dengan rasa. Apa yang Allah ciptakan itu nggak ada yang seimbang, nggak ada yang nggak seimbang. Farji'il basar hal tara min futur. Ketemu nggak yang nggak seimbang ya kata Allah. Summarji'il basar, ayo terus perhatikan terus, ulang-ulang perhatikan terus kata Allah. Karrotaini sampai berulang-ulang. Yanqalib ilaikal basar, sampai bolak-balik itu kata Allah. Nggak akan ketemu. Ini khalaqah itu bukan cuman sesuatu yang ngajirim ya Bu, yang ada bentuknya. Takdir itu juga ciptaan Allah. Kita sakit itu juga ciptaan Allah. Kita ketiban musibah, kita lagi bangkrut, kita lagi celaka, semua itu ada ciptaan Allah. Dah, jadi dapat apa hari ini? Teori Pareya. Iya, jadi soal nikmat gak nikmat itu persepsi, kan? Kata ibu sukro tuh enak banget. Begitu di dalam sukronya nggak ada kacangnya, ibu bilang apa? Ih, kok nggak ada kacangnya? Padahal justru ketika ada kacangnya itu kita jadi tambah susah kan ngegigitnya. Tapi ibu protes begitu sukro nggak ada kacang. Nah, gitulah menikmati takdir Allah tuh. Itu kan kayak Umar Ibn Khattab kan, 3 hari dia nggak dapat musibah. Ya Allah, kok nggak dapat musibah sih? Gitu Umar. Begitu dapat musibah, alhamdulillah ya Allah. Karena kata Rasul, musibah di dunia itu menjadi pengurang kesulitan di akhirat. Kenikmatan di dunia akan jadi pengurang kenikmatan akhirat. Umar Ibn Khattab orientasinya udah akhirat Bu. Sehingga ketika dia dapat kenikmatan, jangan-jangan nanti kenikmatan saya di surga dikurangi. Sedih dia. Itu udah di atas standar ya. Kalau yang standarnya kan kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 155 itu, ketika dapat musibah apa? Bilangnya qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umar udah di atas standar, udah nggak pakai rumus umum. Allah alam bisawab. Ada tanya jawab?
Mungkin dari ibu-ibu Saya yang ada bertanya, tanya ibu yang jawab. jawab, maksudnya Bu Yana. Tanya jawab. Ayo, mangga. Kalau ada yang bertanya. Tuh kan, udah ibu bilang kalau saya yang ceramah tuh jarang ada yang bertanya. Karena Mungkin ada udah yang mau ngerti bertanya ibu-ibu. semua atau nggak ngerti sama sekali atau ibu stres. Stres. Ya juga ya, udah Bu. Jangan mengeluh. Jangan berkeluh kesah karena orang mengeluh itu sama Allah tuh disindirnya banyak di dalam Al-Qur'an tuh ya. Di surat Al-Ma'arij ayat berapa tuh, ayat 9. Inna khalaqal insana khuliqa halu'a, kata Allah gitu. Wa idza massahu syarru jazu'a. Kalau dia dapat musibah yang jelek, dia akan berkeluh kesah. Kalau dia mendapatkan khairu manu'a, dia akan menolak, dalam pengertian menolak beramal soleh, menolak bersedekah gitu. Udah nggak boleh. Sampai kata Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu dalam ciptaan berkeluh kesah. Berlapar, mengeluh, ya Allah lapar banget ya. Kayak gak sembuh, iya ini ngapain betul. Ayo ngeluh, nggak selesai. Dan nanti kalau ibu mau itu banyak lah ya di dalam Al-Quran itu tentang sabar itu. Tadi saya cuma sedikit aja. Dan dalam satu ayat pahala sabar itu unlimited, ghair mamnun, tidak bisa diukur, tak terbatas. Udah, alhamdulillah ya Allah, semoga tidak ada yang bertanya. Ya Allah, semoga ada. Doanya apa Bu? Doa supaya kita sabar. Hari ibu, ya. Rabbana afrigh alaina sabran. Ayatnya ke belakangnya ada yang watawafana. Jadi sabar itu sampai kita ketemu, itu tadi yang saya bilang dari Rasul ya. Sampai kapan ya Allah, ya Rasul saya harus sabar, kata seorang sahabat. Sampai kamu bertemu aku di surga. Aduh, Masya Allah. Jadi jangan bilang sabar itu kan ada batasnya. Sabar itu nggak ada batasnya kalau kita orientasinya pada Allah. Maka nikmati semua takdir itu dengan rumus Allah, jangan pakai rumus manusia. Kalau pakai rumus manusia, betapa banyak yang tidak nikmat di dalam hidup kita, ya kan? Kita dikasih rumah 100 meter, ngelihatnya ke yang 500 meter. Kita jalan kaki, ngelihatnya ke yang pakai motor. Kita pakai motor, ngelihatnya ke yang pakai mobil. Akan gitu terus. Apalagi kalau kita cuman mengeluhkan urusan dunia, urusan materi, urusan menu makan gitu ya, batur majeng daging, urang majeng tempe, nggak tahuan aja majeng daging teh, mun aya kolesterol mah misalkan daging juga. Yang enak kan bukan itu ya, tadi yang enak banyak pare, apalagi Bu? Udah, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu rahimakumullah. Iya saya iklan aja ya. Saya sudah bukan ketua PD Salimah Kota Bogor ya Bu. Kemarin saya udah sertijab, serah terima jabatan. Jadi mulai hari ini saya bukan sementara saya tidak menjabat sebagai ketua PD Salimah Kota Bogor. Karena saya mendapatkan amanah lain sehingga di ADART itu harus mengundurkan diri. Jadi saya sudah mengundurkan diri dari Salimah, tapi saya tetap anggota Salimah, cuman bukan pengurus aja. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Mohon doanya juga mungkin nanti di pekan ke-3 bulan depan itu tanggal berapa? Kayaknya saya masih umroh atau baru pulang umroh banget kayaknya Bu Brili. Satu tanggal berapa jadwalnya? Jadi di bulan depan itu. Saya umroh tuh pulang H-1 kayaknya, H-1 Ramadan. Udah Ramadan ya? Kita Ramadan tanggal 23 kan? Iya, saya pulang tanggal 21. Di itu Ramadan ada jadwal nggak Bu Brili? Ada, tetap ada. Karena ada beberapa majlis Ramadan tuh nggak ada taklim. Sebagian ulama memang Imam Malik salah satunya kalau Ramadan itu meng-off-kan jamaah taklimnya, fokus pada ibadah fardiyah. Saya di Salimah kalau Ramadan udah nggak ada kegiatan.
kegiatan Ramadannya justru kalau di Salimah sekarang kita mencari mengumpulkan donasi untuk memberikan sembako untuk yatim. Jadi kita berikan H-1 sebagai bekal mereka untuk untuk Ramadan. Lalu kita titipkan uang takjil ke warung-warung di kampung-kampung. Mereka nanti salurkan takjil itu setiap harinya senilai 15.000 selama 20 hari. Udah. Jadi selama Ramadan kita nggak menghabiskan waktu, kan kadang bikin event apa gitu tuh kan ini ya effortnya banyak, waktu, tenaga segala. Jadi Ramadan kalau mau, saya tuh biasa kalau Ramadan Bu itikaf 3 hari untuk menghatamkan Al-Quran. Ini belum saya tawarkan ke majelis manapun, baru di sini nih. Jadi kita itikaf 3 hari pertama khatam Quran. Ini aja gitu, maksud saya gini, kan kita tuh pengen dalam Ramadan teh sekali gitu minimal gitu ya. Saya kan Ramadan tetap kerja, tetap ngantor dan lain sebagainya gitu. Kalau udah kerja udah ngantor tuh udah itu ya. Mau hatam, kan sunnahnya itu kalau Ramadan hatam per 3 hari kan. Kalau mau kayak Rasul 3 hari Bu sunnahnya. Nah ngejar itu aja minimal sekali gitu di dalam bulan Ramadan. Maka saya biasanya memaksakan diri untuk itikaf 3 hari. Biasanya saya itikaf sendiri aja. Kalau kita mau bikin program, maksudnya yuk itikaf khatam Quran 3 hari bersama Bu Sufi. Ngajinya mah kita ngaji sendiri-sendiri Bu. Tapi awas, jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang gosip. Karena memang kalau mau 3 hari kita khatam Quran, itu keselang makan, mandi, sholat doang. Udah, selebihnya tilawah. Nanti teknisnya bisa kita atur, mungkin satu sesi kita ngajinya bareng, saling nyimak, satu sesi ngaji sendiri-sendiri, tapi bareng semua, misalnya juz 1 bareng nih, supaya kita rada istirahat. Nanti juz 2 pengen ngaji sendiri, dikasih waktu 1 jam. Itu udah ada rundownnya supaya kita bisa 10 juz. Nih kita hitung ya, badak subuh sampai syuruk 1 juz. Udah tuh nanti mulai mandi jam 7 ya, setelah setelah mandi kan kita nggak sarapan ya. Nanti dari jam 7 sampai jam 11 itu berapa jam tuh? 8, 9, 10, 11, 4 jam, 4 juz. Udah 5 juz tuh. Jam 11 sampai zuhur istirahat, qailulah. Nanti ba'da zuhur setengah 1 sampai setengah 4, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, 3 juz. Berapa tuh? 8 juz. Ba'da asar 2 juz. 10 juz. Gampang kan ngomongnya? Tapi bener Bu, bisa. 1 jam kan 1 juz kan? Itu tuh 1 jam 1 juz tuh dengan irama gini nih. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segitu Bu, sejam. Kalau mau setengah jam, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu setengah jam. Paling kalau yang biasa tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir 45 menit. Kalau nggak percaya silakan eksperimen. Tapi sejam itu udah lambat lah maksudnya sejam. Mau nggak? Kalau nggak mau di sini, saya mau tawarkan ke Al-Muttaqin. Kita nggak nginep. Siang aja. Cuman di 3 hari itu urusan rumah harus beres. Jangan sampai kita pulang anak nggak bisa buka. Saya biasanya 3 hari itu catering. Udah catering aja. Jadi nggak ngurusin dulu makan, nggak ngurusin dulu itu, udah. Mau nggak? Kalau nggak, mau saya tawarkan ke Al-Muttaqin biar jamaahnya lebih banyak. Mau? Benar. Ibu bagaimana? Siap? Mau apa? Mau banget. Baru saya tawarin di sini nih. Belum kemana-mana. Masya Allah, itu luar biasa loh. Nanti ibu ketagihan insya Allah. Ternyata saya bisa ya 3 hari ya. Bisa sih, asal jangan cuci piring, jangan belanja, jangan nyusul, jangan itu. Kan gak mungkin kita terus-terusan gitu Bu di rumah ibu ya. Bisa ditalak sama suami tuh kayak gitu. Tapi minimal kita merasakan ya Rasulullah, inilah aku yang ingin meniru engkau 3 hari khatam Al-Quran. Minimal tuh ada satu kali di dalam Ramadan tuh kita mirip lah gitu sama, nggak tahu lah bobotnya mah gimana ya, paling tidak gitu. Saya tuh gitu aja. Siap?
Udah, baik Ibu rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang mengizinkan kita menyelesaikan majelis ini. Semoga Allah berkahi, semoga Allah lembutkan hati kita untuk menerima kebaikan. Jika ada yang baik, yang benar dari kalam yang saya sampaikan, semoga Allah ridha. Jika ada yang salah, semoga Allah hilangkan kesalahan itu dari kita insyaallah. Kita tutup dengan surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.